Halo teman-teman, selamat datang di bacaan hari ini, tanggal 19 Juni, hari Jumat. Ini adalah bacaan harian dan tadi saya sudah mencoba membuat, baru selesai satu deck. Kemudian ada kesalahan, sehingga saya mengulang lagi, tapi saya tidak akan mengambil kedua kalinya kartu yang keluar dari Lenormand. Dan ini jarang terjadi, biasanya saya selalu bulat dari awal. Oke teman-teman, kita lanjut aja bacaan hari ini. Rutinnya adalah ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, tetap berpositif apapun informasinya, dan jika perlu informasi lebih singkat silakan lihat di description box di bawah ini. Dan 3 kartu yang sudah muncul, dan karena satu alasan saya harus menghapus yang lalu, tetapi baru satu deck ini, kita lihat bahwa informasi yang pertama atau yang ada di tengah, yang dominan adalah hari ini juga hari yang relatif berat, dan sebenarnya kita sudah merasakan sejak kemarin ya. Jadi hari ini masih kelanjutannya, dan di awal minggu saya juga sudah mengatakan bahwa minggu ini adalah persiapan menuju hari Minggu ya, yang dimana kita akan melihat bulan baru dan gerhana matahari, dan pada hari yang sama adalah hari pertama solstice, jadi perpindahan musim. Jadi adalah perubahan yang besar ya ketika matahari masuk ke Cancer. Anyway, yang kita rasakan untuk bacaan hari ini adalah sesuatu yang kita mungkin tidak mudah menghadapi, tetapi ini adalah pelajaran yang besar. Satu hal yang perlu kita lihat bahwa ini adalah periode transformasi, dan gambar kapal di sebelah kiri ini muncul lagi dan berkali-kali muncul. Yang perlu kita ingat bahwa dari semua perjalanan termasuk pada pekan ini adalah sebenarnya kita dalam rangka mengumpulkan, menghimpun kearifan dengan cara menghadapi berbagai persoalan dan menimba ilmu dari proses tersebut, membuat diri kita semakin dewasa, semakin arif, bijaksana, dan pada akhirnya kemampuan kita, pengetahuan kita, intuisi kita yang bertambah tersebut membawa kita pada rangkaian keberuntungan yang akan kita petik kelak kemudian ya. Itu yang perlu kita ingat, bahwa setiap pelajaran itu membawa kita pada pendewasaan diri dan kemampuan kita, kematangan kita untuk menghadapi masalah yang berikutnya. Saya sudah mengambil 3 kartu dari Healing with the Angels Oracle Card, dan kita lihat masing-masing ketiga kartu adalah jumping. Ini adalah penyebab atau kejadian yang sebelum hari ini yang kita pertimbangkan adalah kartu Archangel Michael. The powerful Archangel is with you right now. He gives you courage and help release you from the effects or fear. Jadi percayalah kita tidak pernah sendiri, dan Archangel Michael adalah salah satu dari malaikat yang banyak sekali, yang tak terhingga, dan semua malaikat punya tujuan adalah membantu kita, pada akhirnya membantu kita. Dan yang perlu kita ingat, walaupun penggambarannya adalah orang seperti ini, tetapi yang perlu kita ingat bahwa Archangel Michael dan semua malaikat itu adalah energi, adalah cahaya. Cahaya yang bisa menembus pada diri kita. Yang harus kita ingat bahwa kita tidak pernah sendiri, dan kita selalu dibantu ya oleh para malaikat di sekitar kita. Karena apa? Karena di saat kita down, di saat kita ragu akan kemampuan diri kita, di saat kita merasa dalam masalah, ketika kita terjatuh sampai tidak mungkin ada yang lebih rendah lagi, rock bottom, itu sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Dan barangkali memang pada saat terjatuh sampai titik terendah itu ada pelajaran yang harus kita ambil, supaya kita tidak percuma pernah ngerasain berada di rock bottom ya. Karena kalau kita sudah sampai rock bottom, sudah sampai nggak mungkin jatuh lebih dalam lagi,
itu sebenarnya begitu mengambil pelajaran, maka kita akan terangkat. Tapi kalau kita tetap tidak mengambil pelajarannya, maka nanti akan berulang, kita akan jatuh lagi sampai kita mampu mengambil hikmah dari posisi tersebut. Ya, dan ketika pada titik tersebut barangkali sudah lewat juga pada saat ini, yang kita yakin setelah melewati hal tersebut ada sesuatu di saat itu yang memberi keberanian pada kita, membantu kita melepaskan dari dampak bahwa kita harus berproses mulai dari titik nol lagi. Itu yang harus kita ingat pada hari ini. Kenapa? Karena itu sebenarnya menjadi dasar untuk kita bisa memanifestasikan sesuatu. You have manifested new opportunities and abundance. Know that you can experience these gifts right now. Karena kita sudah pernah melewati hal tersebut, maka kita dimungkinkan untuk bisa memanifestasikan sesuatu, dan itu adalah hadiah yang baru kita bisa cairkan setelah kita mampu belajar dari posisi masa lalu. Dan near future when following the guidance adalah intention. Ya, your intentions create your experience. What do you intend to happen? Make sure that your thoughts and feelings reflect your true intention. Jadi intention itu adalah bagaimana kita jujur tentang apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita rasakan, menjadi diri kita apa adanya, dan hidup itu menjadi jauh lebih mudah kalau kita tidak berusaha menyimpan sesuatu, menyembunyikan sesuatu. Intensi kita yang paling murni itulah yang akan lebih mudah mencari jalannya menjadi sesuatu yang bisa dimanifestasikan. Pada hari ini bulan bertemu dengan Venus yang pada saat ini sudah dalam posisi station, masih di 6 derajat, dan bulan akan melewati Venus di 6 derajat, dan kita lihat karena ini masih sekitar, ini orbnya adalah sekitar 5 derajat, maka dia masih trine dengan Saturnus. Tetapi sore hari sudah tidak trine lagi dengan Saturnus, ya. Dan kalau kita lihat memang Venus pun walaupun trine sudah beda sekitar 5 derajat. Dan ketika bulan conjunction dengan Venus, ini sebenarnya kita sedang menghimpun kepercayaan diri, keyakinan untuk kita mampu membuat analisis yang lebih teliti tentang pilihan kita. Kenapa pilihan kita penting? Karena pada saatnya sebentar lagi akan mengaktifasi satu fresh new start ketika bulan akan bertemu dengan matahari, dan pada saat yang bersamaan dia conjunction dengan North Node, ya, dan itulah sebabnya akan terjadi gerhana matahari karena dia dekat sekali dengan North Node dan sama-sama berada di kulminasi garis aksis antara North Node dan South Node. Dan ketika dia sudah mulai masuk, dan ini pada tanggal 19 Juni ya, kita lihat pukul 12, matahari masih di 28 derajat 22 menit. Pada tanggal 21, tepatnya jam 1 siang, itu matahari dan bulan masuk ke Cancer di 0 derajat 21. Sementara tanggal 20-nya masih di 29 derajat 20 menit mataharinya. Jadi ini adalah saat dimana matahari tengah bersiap dari Gemini, ya, energi komunikasi persiapan masuk ke dalam Cancer, energi proteksi mempertahankan stabilitas dan healing pada emosi kita. Dan ini karena gerhana matahari ini adalah saat dimana kita sudah dimungkinkan untuk menjadi lebih mampu melihat mana yang akan membawa kita pada kestabilan, yang bisa memproteksi rasa aman kita, membuat kita lebih safe berada di tempat yang terlindungi. Ya, seperti itu energinya.
Dan kalau kita lihat dari tarot hari ini 4 kartu. Iya, dan ini adalah mulai masuk ke Cancer, The Chariot. Ini adalah kartunya Cancer. Jadi memang energi persiapan kita untuk mulai bergerak ke arah yang lebih protektif. Ini ya digambarkan Cancer ini dengan Chariot adalah kendaraan perang yang berarti, dan dia juga bergerak ya, bergerak itu kardinal, ada kekuatan yang besar di situ, dan tugasnya dia adalah melindungi negaranya dia, kan? Kira-kira seperti itu. Kalau perang, kalau kita tarik energinya ke tingkat yang personal, maka kita bersedia untuk mempertahankan diri, memastikan sovereignty kedaulatan yang ada di dalam diri kita. Ya, seperti itu. Tapi memang tantangannya adalah kita harus bisa merelakan apa yang memang tidak bisa lagi diselamatkan. Karena sebenarnya ada hal lain yang masih bisa kita selamatkan. Sarannya adalah, ini energinya Gemini kalau menurut saya ya, walaupun dia bukan di udara zodiaknya, tetapi elemennya, tetapi saya melihat bahwa sebentar lagi kita akan keluar dari situasi persiapan dan masuk ke dalam implementasi atau pelaksanaan. Dan hasilnya adalah kita semakin arif, semakin bijaksana. Jadi seperti ini, hampir sama. Dan ini adalah manifestasinya, kita tahu persis apa yang kita inginkan, intensi kita. Terakhir kita akan ambil Wisdom Within, 5 kartu. Oke. Situasinya adalah letting go. Ini letting go barangkali memang agak sukar hari ini, dan letting go bisa digambarkan dengan ini. Letting go. Challenge-nya adalah divine timing. Ini adalah saatnya bergerak, tetapi kita barangkali masih ragu. Guidance-nya adalah fokus pada hal yang detail, dan guidance-nya fokusnya pada strength ya, detail dan kekuatan kita, supaya kita bisa menuju cahaya, menuju ke arah di mana kita bisa menemukan cahaya dalam hati kita. Oke, saya rangkum hari ini. Hari ini bukan hari yang mudah, masih dalam transformasi. Percayalah bahwa pelajaran hari ini akan membawa kita pada situasi di mana kita belajar dari masa lalu yang barangkali jelas tidak mudah, tetapi kita sekarang mampu memanifestasikan hal yang lebih baik, dan itu sangat tergantung dari intensi kita. Dan ini adalah awal dengan digambarkan dengan chariot, dan kita diminta untuk tidak lagi fokus pada keseharian yang terus mempersiapkan, mempertanyakan lagi kemampuan kita, meragukan bahwa kita bisa bergerak atau tidak. Kita harus bertahan dan percaya diri dengan apa yang kita miliki, dan kita perlu punya keyakinan untuk bisa melepaskan masa lalu menjelang hal yang baru ke depan, dan kita benar-benar bersikap profesional atau bersikap lebih detail pada apa yang kita hadapi ya. Artinya mengapa saya katakan profesional, barangkali ini di dalam pekerjaan, di mana pekerjaan itu sukar, perlu untuk selalu tidak pernah hilang konsentrasi, tidak boleh merasa segera capek. Fokuskan diri, kuatkan diri, supaya pada akhirnya kita memang mampu bergerak ke arah yang lebih terang ke depan, karena ini bisa dicapai dengan perjuangan ya, strength, dan perlu intensi yang kuat, dan tidak mudah.
tapi kita bisa berjalan menuju ke arah kearifan ke depan. Oke, Wanita Indrasta di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.